Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut soal-soal yang prediksi untuk PTS genap untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan soal ini tidak jauh beda dengan nanti pas pelaksanaan PTS. Di antaranya nomor 1, gambar kerja sebuah toko. Khususnya minimarket harus mencantumkan komponen-komponen bisnis seperti A. Data laba. Kemudian B-nya data pendapatan, C-nya data karyawan, kemudian D stok uang, E-nya barang yang diperjualbelikan. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah barang yang diperjualbelikan. Nomor 2, rancangan yang tersusun dalam pikiran adalah A. ide, B. karya nyata, C. orsinil, D. hak cipta, E-nya plagiat. Jawabannya itu adalah ide atau gagasan. Selanjutnya nomor 3, seorang perancang visual haruslah seorang yang memerhatikan detail. Mereka juga harus memiliki kemampuan lebih dalam aspek keterampilan visual. Contohnya A. desain, B. gambar, C. rancangan produk, D. animasi, E. gambar kerja. Nomor 3, jawabannya animasi. Nomor 4, memastikan suatu produk dapat memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan simulasi panca indera merupakan tujuan dari rancangan. A. imajinasi, B. audio, C. visual, D. perusahaan, E. produk. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 adalah visual. Nomor 5, pada perancangan produk biasanya dibuat dalam bentuk A. industrial structure, B. visualization, C. engineering structure, D. engineering design, E. industrial company. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 adalah engineering design. Nomor 6, perancang menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan pada model A. rasional, B. rasional, C. simetris,
D. Aksi sentris, atau E. Ansimetris. Nomor 6 jawabannya adalah aksi sentris. Nomor 7 berikut ini yang merupakan tahapan proses perancangan dalam mode rasional adalah A. Pengarahan rancangan, B. Definisi, C. Kategori, D. Perancangan awal, atau E. Implementasi. Jawabannya adalah pengarahan rancangan. Nomor 8, salah satu langkah penting dalam proses pembuatan prototipe adalah A. Merancang produk, B. Membuat prototipe, C. Membuat desain, D. Membangun gambar kerja, atau E. Membangun distribusi. Jawaban dari nomor 8 ini adalah membangun gambar kerja. Nomor 9, model yang menekankan pada kebebasan perancangannya adalah model A. Evaluasi, B. Kasus sentris, C. Hasil sentris, D. Evaluasi, atau E. Rasional. Nomor 9 jawabannya adalah rasional. Nomor 10, proses analisis manufacturing terhadap gambar kerja prototipe produk, barang dan jasa meliputi hal-hal ini kecuali A. Cara merakit komponen-komponen produk menjadi suatu produk yang lengkap, B. Material yang digunakan, C. Kepuasan konsumen, D. Teknik atau proses pembuatan dan toleransi yang dikehendaki, E. Bentuk dan dimensi. Jawabannya adalah kepuasan konsumen. 11. Gambar kerja yang baik harus bersifat ambigu. Arti dari pernyataan tersebut adalah A. Gambar kerja harus bisa diinterpretasikan dari segala sisi, B. Gambar kerja harus jelas dan tepat, C. Gambar kerja sudah dibuang, D. Gambar kerja bersifat membingungkan, atau E. Gambar kerja harus dimengerti desainer. Nomor 11 jawabannya gambar kerja harus bisa diinterpretasikan dari segala sisi. 12. Alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan gambar kerja adalah sebagai berikut kecuali A. Drawing pen, B. Kertas gambar, C. Pulpen, D. Mistar sablon, atau E. Rapidograph. Jawaban nomor 12 adalah pulpen. 13. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan pembuatan gambar kerja. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan pembuatan gambar kerja adalah bukan A. Penyampaian informasi, B. Cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi, C. Perwujudan aspek kesenian, D. Perwujudan pemikiran abstrak, atau E. Pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Jawabannya adalah pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. 14. Suatu bahasa yang digunakan oleh desainer kepada si pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar-standar internasional dan harus dipahami oleh kedua belah pihak disebut A. Sketsa, B. Perancangan, C. Gambar kerja, D. Produk, E. Prototype. Dari soal ini jawabannya adalah gambar kerja. 15. Tujuan dari rancangan produk adalah
A. Agar produk yang dihasilkan diminati oleh produsen. B. Agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. C. Untuk meningkatkan daya beli konsumen. D. Untuk meningkatkan hasil produksi. E. Agar para pesaing dapat bersaing dengan sehat. Jawabannya adalah agar suatu produk dapat memiliki daya guna bagi konsumen. 16. Rancangan yang menggunakan keindahan dan subjektivitas perancangnya. Tapi perancang membuat produk rancangannya menjadi produk yang mudah dikenali merupakan jenis rancangan. A. Subjektif. B. Sketsa. C. Produk. D. Visual. E. Objektif. Jawabannya adalah visual. 17. Perhatikan data berikut. 1. Cepat, 2. Murah, 3. Dapat dibuang, 4. Awet, 5. Rumit. Yang tidak termasuk syarat dari gambar kerja adalah A1, 2, dan 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D1, 4 dan 5, atau E 4 dan 5. Jawabannya adalah 4 dan 5. 18. Penekanan pada pola pemikiran dan profesionalisme perancang dibandingkan dengan kemampuan teknisnya terdapat pada model. A. Rasional. B. Irasional. C. Aksesentris. Atau D. Ansimetris. E. Simetris. Jawabannya adalah aksesentris. 19. Pada saat melakukan kegiatan mendesain atau merancang prototipe produk melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, yaitu A. Manajer produksi, desainernya, dan staf SDM. B. Manajer pemasaran, manajer produksi, dan perancangan atau si desainer sendiri. C. Manajer pemasaran, manajer keuangan, dan desainer. D. Manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Atau E. Desainer, manajer keuangan, dan manajer produksi. Jawabannya adalah manajer pemasaran, manajer produksi, dan perencanaan atau si desainer sendiri. 20. Perancangan dilakukan oleh seorang desainer produk yang diawali dengan kegiatan A. Membuat konsep. B. Penciptaan ide. C. Memformulasikan hasil marketing research. D. Membuat sketsa. Atau E. Membuat prototipe. Jawabannya adalah membuat konsep. 21. Kegiatan dalam pembuatan contoh desain produk atau prototipe disebut A. Prototipe. B. Prototyping. C. Pengawasan. D. Pengendalian. Atau E. Perencanaan. Jawabannya adalah prototype. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi prototipe, kecuali A. Fungsi produk. B. Standar dan spesifikasi desain. C. Tanggung jawab produk. E. Evaluasi prototipe. D. Evaluasi prototipe. E. Sketsa bentuk produk. Jawabannya adalah sketsa bentuk produk. 23. Cara atau teknik menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi disebut
A. Pengawasan produksi, B. Kegiatan produksi, C. Pengendalian produksi, D. Perencanaan produksi, atau E. Evaluasi prototipe. Jawabannya adalah kegiatan produksi. 24. Kesesuaian serangkaian karakteristik produk atau jasa dengan standar yang ditetapkan. Perusahaan berdasarkan satu kebutuhan dan kegiatan konsumen tersebut. A. Voluman, B. Mutu, C. Harga, D. Desain, atau E. Ukuran. Jawabannya adalah mutu. 25. Kegiatan pengawasan mutu adalah A. Mengevaluasi kinerja nyata proses dan membandingkan kinerja nyata proses dengan tujuan. B. Merencanakan kinerja nyata proses pembuatan desain produk. C. Melakukan pengawasan terhadap desain produk yang dibuat. D. Membuat pengawasan terhadap kinerja pekerja. Atau E. Merencanakan pengawasan terhadap gambar kerja. Jawabannya adalah mengevaluasi kinerja nyata proses dan membandingkan kinerja nyata proses dengan tujuan. 26. Pada saat proses produksi diketahui terdapat barang yang cacat, tindakan produsen seharusnya A. Mengemas barang tersebut, B. Dibuang atau remake dan mesin perlu dikalibrasi kembali agar beroperasi secara akurat. C. Mencari bahan baku yang lebih berkualitas. D. Membiarkan barang tersebut di gudang. Atau E. Membuat kemasan yang lebih baik. Jawabannya adalah dibuang atau di-remake dan mesin perlu dikalibrasi kembali agar beroperasi secara akurat. 27. Berikut ini merupakan 4 jenis pengawasan mutu produk menurut Prawirosentono, kecuali A. Pengawasan mutu bahan baku, B. Pengawasan mutu gambar kerja, C. Pengawasan proses produksi, D. Pengawasan produk jadi, E. Pengawasan pengepakan. Jawabannya adalah pengawasan mutu gambar kerja. 28. Tahap pelaksanaan proses produksi disebut A. Planning, B. Controlling, C. Executing, D. Organizing, atau E. Processing. Jawabannya adalah processing. 29. Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan pada saat proses kegiatan prototyping, kecuali A. Mengawasi standar dan spesifikasi desain, B. Memformulasikan hasil riset pasar, C. Membuat gambar kerja, D. Membuat sketsa bentuk produk, E. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Jawabannya adalah mengawasi standar dan spesifikasi desain. 30. Tujuan pembuatan alur kerja, kecuali A. Memaksimalkan proses pembuatan, B. Untuk mencapai positif benefit, C. Meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja, atau D. Meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba, E. Memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Jawabannya adalah untuk mencapai positif benefit. 31. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk adalah
A. Fungsi produk. B. Tanggung jawab produk. C. Standar dan spesifikasi produk. D. Harga dan volume. E. Benar semua. Jawabannya adalah benar semua. 32. Urutan tahapan ketiga dalam kegiatan desain produk adalah A. Analisis usaha. B. Membuat sketsa. C. Pengembangan produk. D. Penciptaan ide. E. Membuat prototipe. Jawabannya adalah membuat sketsa. 33. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan perencanaan adalah A. Menghemat waktu, usaha, dan dana. B. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. C. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. D. Membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Atau E. Membuat tujuan khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Jawabannya adalah perencanaan cenderung menunda kegiatan. 34. Yang bukan merupakan kelebihan perencanaan yaitu A. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. B. Membantu penempatan tanggung jawab secara tidak tepat. C. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Atau D. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Jawabannya adalah membantu penempatan tanggung jawab secara tidak tepat. 35. Yang merupakan kelemahan perencanaan kecuali A. Menghemat waktu dan tenaga. B. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. C. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. D. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan. Jawabannya adalah menghemat waktu dan tenaga. (36) Yang bukan merupakan dimensi untuk menganalisis kegiatan prototipe yaitu A. Dimensi representasi. B. Dimensi presisi. C. Dimensi interaktif. D. Dimensi komposisi. Jawabannya adalah dimensi komposisi. 37. Yang dimaksud dengan prototipe yaitu A. Bentuk dasar dari sebuah produk. B. Penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. C. Menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. E. Alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Jawabannya adalah bentuk dasar dari sebuah produk. 38. Pembuatan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal disebut A. Manajemen produksi. B. Manajemen operasi. C. Produksi. Atau D. Manufaktur. Jawabannya produksi. 39. Proses produksi, yang mana produksi berjalan dan menghasilkan barang yang berkali-kali disebut A. Manufaktur proses. B. Proses perakitan. C. Intermittent proses. D. Proses yang berkelanjutan. Jawabannya intermittent proses.
40 tujuan utama dari manufaktur dan manajemen produksi adalah A. Untuk menjual barang dengan harga tinggi. B. Mencapai laba sebanyak-banyaknya. C. Untuk menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi secara instan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Atau D. Untuk menghasilkan barang dengan jumlah yang banyak. Jawabannya adalah untuk menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi secara instan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan.